Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama adalah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang masih Allah berikan, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Semoga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang semakin beriman dan juga bertakwa setiap harinya. Khusus sekarang masih di awal-awal tahun Hijriah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan istiqomah juga dalam menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan, sunnah-sunnah yang selalu kita ikuti menjadi bukti kita adalah di antara hamba-hamba mengikut terbaik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk mendapatkan syafaat terhadap sunnah dan salawat yang selalu kita lantunkan. Dan di antara cita-cita kita sebagai seorang mukmin yaitu bisa dapat berkumpul bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan fikih kita. Pada pertemuan sebelumnya, minggu sebelumnya, kita sudah menyelesaikan pembahasan salat Jumat. Baik sejarah tentang salat Jumat atau Jumat bahasa kita, kemudian rukun di dalam pelaksanaan salat Jumat, kemudian tata cara dalam melaksanakan salat Jumat, rukun dalam berkhutbah, kemudian sunnah-sunnah bagi khatib, sunnah-sunnah bagi jamaah, bahkan sunnah-sunnah yang dianjurkan dilaksanakan ataupun dilakukan ketika hari Jumat. Secara umum, baik itu bagi khatib, bagi makmum dan juga bagi jamaah yang tidak melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah atau melaksanakan sholat zuhur pada hari Jumat tersebut. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang juga sangat penting dan lebih panjang. Pada pertemuan sebelumnya, pembahasan sholat Jumat itu 4 kali pertemuan gitu. Insya Allah pada pertemuan kali ini Pak, kita akan membahas tentang sholat al-jamaah, sholatul jamaah, sholat berjamaah yang selalu kita laksanakan setiap hari, atau bahkan kita melaksanakannya 5 waktu, baik itu kita laksanakan di masjid ataupun kita laksanakan juga di rumah, kantor-kantor, di tempat-tempat yang di dalamnya terdapat umat muslim yang juga sama-sama melaksanakan sholat. Jika di sana pasti biasanya ada sholat ataupun pelaksanaan sholat secara berjamaah. Pembahasan tentang sholat berjamaah ini panjang Pak. Mengenal tentang sholat Jumat. Di dalam sholat Jumat itu ada imam. Maka kita insya Allah akan membahas tentang syarat menjadi imam. Bagaimana seorang imam harus terpenuhi syaratnya. Bagaimana seorang imam harus memiliki standar sehingga dalam pelaksanaan sholat jamaah tersebut sempurna pahala yang didapatkan oleh imam dan juga pahala yang didapatkan oleh makmum itu sempurna di dalam pelaksanaan. Kemudian dikarenakan di dalam jamaah itu juga ada selain dari imam ada makmum, maka juga ada hal-hal yang berhubungan dengan makmum. Apakah ada syarat tertentu bagi seorang makmum? Ada syaratnya Pak. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka bisa jadi pelaksanaan sholat berjamaah yang kita laksanakan itu tidak dianggap jamaah alias munfarid ataupun sendiri, atau bahkan sholat yang kita laksanakan bukan jamaah, bukan munfarid, tetapi tidak dianggap sholat dikarenakan tidak terpenuhi, atau bahkan melaksanakan ataupun melakukan hal-hal yang bisa membatalkan jamaah tersebut dan hal-hal yang berhubungan dengan jamaah ataupun sholat jamaah yang lain. Baik sunnahnya, contoh Pak, kebanyakan dari kita mungkin menemukan keanehan ataupun hal-hal yang baru ketika
imam itu menjadi seorang imam. Sebagai contoh Pak, ngapun yang imam itu nak balik ke belakangnya. Zaman dulu kami sholat, ketika sudah qomat, imam itu langsung ngadep ke depan. Tapi akhir-akhir ini dia tuh ngadep ke belakang sambil dimulai jamaah, sambil mengucapkan sawu sufufakum. Apakah hal tersebut merupakan bagian dari sunnah Nabi atau tambah-tambahan baik? Nah, itu juga hal yang dibahas di dalam pembahasan masalah imam. Termasuk kami juga pernah ditegur ketika imam, ya, ghairul maghdubi alaihim waladdallin, amin, sudah amin gelap. Lamo antara akhir Al-Fatihah ataupun amin itu sampai awal ayat ataupun surat yang dibaca. Lamo sehingga jamaah negur, Ustaz tadi apa lamunya? Ustaz tadi lupa apa nak nyari ayatnya. Padahal hal tersebut bagian dari kesunahan ataupun hal yang dianjurkan terkhusus bagi mazhab Syafi'i, yang mana pembacaan Al-Fatihah itu dibaca setelah bacaan seorang imam. Ya kan, bacaan Syafi'i Al-Fatihah itu bukan barang imam ketika sholat berjamaah. Dalam mazhab Syafi'i, ketika imam membaca Al-Fatihah, dengarkan, ya, khusyuk, jangan belok membaca. Nak membaca pula jangan sampai bersuara dalam hati, bizahril qalbi. Setelah waladdallin amin baca Al-Fatihah, maka seorang imam disunahkan untuk menunggu seorang makmum, menunggu makmumnya untuk membaca Al-Fatihah, walaupun tidak sampai akhir, setidaknya diberikan jeda. Itu hal yang disunahkan, tapi khusus di dalam mazhab Syafi'i. Nanti insya Allah akan kita bahas di dalam pembahasan salat jamaah. Tarikh iqamatiha. Sekarang syariat salat berjamaah itu kapan? Apakah salat berjamaah itu ketika Nabi dilahirkan sudah ada salat berjamaah, ataukah ketika turun, ketika awal pertama sekali syariat pelaksanaan salat berjamaah, pelaksanaan kewajiban salat itu ketika Isra Mi'raj itu sudah dilaksanakan ataupun disyariatkan ataupun diperintahkan untuk berjamaah? Maka sejarahnya aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamaah ba'dal hijrati asy-syarifah. Jadi ketika Rasul diperintahkan salat setelah Isra dan Mi'raj, diserukan kepada seluruh umat muslim pada waktu itu belum diperintahkan untuk salat berjamaah. Tetapi setelah Rasul hijrah, 13 tahun Rasul di Mekah setelah menjadi nabi, ya, masuk fase ataupun masa hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Nah, pada waktu hijrah, setelah hijrah itulah baru disyariatkan salat berjamaah. Walaupun Makkah Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah maqamihi fi Makkah salasa asyrata sanah. Jadi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam netap di Madinah, di Mekah selama 13 tahun belum, ya, bighairi jamaah. Lianna sahabah kanu muqawwalina, karena sulit berjamaah, jangankan nak berjamaah. Rasul dalam sebuah sejarah sirahnya itu, Pak, ketika salat itu bahkan pernah dibunuh oleh Abu Jahal. Dalam surat Al-Alaq 5 ayat setelah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat. Nah, ayat setelahnya itu asbabun nuzulnya itu membahas tentang bagaimana Rasul itu dihadang, ya, dilarang untuk sholat, bahkan akan dibunuh. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa Rasul itu ketika sholat pernah dilempari kotoran unta di pundak dan kepala beliau hingga dibersihkan oleh Sayyidah Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sulit, apalagi melaksanakan jamaah pada waktu itu. Ya, yusalluna fi buyutihim. Mereka salat di mana? Salat di rumah masing-masing. Tapi Rasul salat di dekat Ka'bah ketika waktunya sempat, dan sebagian salat di rumah. Falamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, aqamal jamaah wa wazafa 'alaiha. Ketika sudah hijrah, lah aman, muslim sudah banyak di Madinah, didukung pula dengan kaum Ansor. Ansor itu adalah bangsa suku Aus dan Khazraj, nama suku asli Madinah. Rasul persahabatkan, persaudarakan menjadi kaum Ansor.
Jadi kalau seandainya kita dengar Muhajirin dan Ansor, Muhajirin itu sahabat Nabi yang berasal dari Mekah, Ansor sahabat Nabi dari Madinah. Sahih annaha fi ma ada salatil jamaah fardhu kifayah. Sekarang hukumnya termasuk salah satu pembahasan yang menjadi perdebatan di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan salat jamaah di masjid itu hukumnya wajib. Sehingga khusus bagi laki-laki wajib 5 waktu harus hadir di masjid. Ada yang mengatakan, di antaranya mazhab Syafi'i dan buku yang kita pelajari ini Pak, mengatakan bahwasannya wajibnya bukan aini, bukan setiap individu, tetapi wajibnya kifayah atau fardu kifayah. Apa? Ketika sebuah kelompok kaum, sebuah daerah telah melaksanakan ibadah sholat berjamaah, maka sebuah kaum tersebut sudah lepas ataupun sudah hilang hukum wajib. Jadi ketika pengen melaksanakan contoh di daerah sini Pak, kan banyak masjid. Nah, sudah diwakili oleh masjid masjid kita ini Al-Furqan, maka masjid amal yang di sana sunnah dalam pelaksanaan. Tetapi manakala fardu kifayah itu kalau seandainya di sini belum dilaksanakan, di sana juga sudah dilaksanakan, sehingga tidak terdengar azan, maka seluruhnya itu menjadi berdosa. Dikarenakan hukum fardu kifayah artinya adalah kewajiban yang akan gugur apabila telah dilaksanakan oleh kelompok tertentu ataupun sebagian kecil orang di dalam pelaksanaan jamaah tersebut. Ya. Al-aslu fi masyru'iyyatiha qaulihi ta'ala. Ya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus shalat faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Di sini diperintahkan dalam surat An-Nisa, perintah bahwasannya wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus shalat. Apabila kalian sudah berada bersama jamaah, bersama kaum kalian, maka laksanakan bersama-sama salat tersebut. Faltakum ta'ifah minhum ma'ak, laksanakan bersama kelompok tersebut bersamamu. Itu mukhatabnya ataupun yang diajak Allah bicara ini adalah Rasulullah SAW yang mana dianjurkan, diperintahkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Dan banyak dalil yang lain termasuk hadis baginda Nabi SAW, sholatul jamaah tafdulu sholatal fadl. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Bisa ba'i wa isyrina darajat. Ini hadis yang masyhur yang mana perbedaannya itu kira-kira 27 derajat perbedaan antara sholat sendiri dan juga sholat secara berjamaah. Pertanyaan, derajatnya itu mana? Pak, kita sebagian ulama itu berbeda pendapat tentang derajat. Ya, seperti dalam ayat yang lain Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Derajatnya ini Imam Ibnu Abbas mengatakan, sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya kalau nak dihitung perhitungannya ini kira-kira Pak, antara satu derajat kepada derajat yang lain tuh kira-kira sekitar 500 tahun perjalanan. Tidak tahu kemana itu Pak. 500 tahun perjalanan. Saking panjang, artinya tingkatan derajatnya itu 500 tahun perjalanan panjang. Saking tingginya. Nah, jadi tidak dijelaskan secara detail, cuman Ibnu Abbas menjelaskan maksud dari derajat di sini 27 derajat kali ke B. 27 kali 500. Nah, 500 tahun, Pak. Perjalanan selama 500 tahun. Ya. Tapi perhitungan Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih tepat. Nah, masalahnya kita tidak tahu perhitungan. Tapi di sini inti dari dalil ini menunjukkan bahwasanya sangat jauh perbedaan orang yang melaksanakan sholat sendiri dengan orang yang melaksanakan, dengan mukmin yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Oke, insya Allah kita akan kupas Pak hadis-hadis yang membicarakan tentang betapa besarnya fadilah keutamaan orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Contoh Pak, kita tidak pacak naik haji. Di antara salah satu ibadah bagi kita yang belum dikasih kesempatan untuk naik haji, dapat pahala seperti haji dan umrah adalah sholat berjamaah.
Berwuduk dulu di rumah dengan wuduk yang sempurna, datang sebelum azan, duduk sebentar, melok berjamaah, adu zikir, melok zikir, balik. Solat pahalanya dapat dan pahala tambahan, yaitu seperti telah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu di antara fadilah-fadilah yang lain. Apalagi, Pak, malaikat itu akan mencatat dalam sebuah riwayat yang lain, malaikat itu akan mencatat orang-orang yang pergi sebelum azan, atau bahkan mereka nunggu. Maka selama dia nunggu itu, maka malaikat itu akan berdoa terus, Pak. Ya, kalau seandainya diomongkan doa malaikat itu, otomatis malaikat itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat, dan doanya malaikat itu pasti diistijabah. Maka oleh karena itu, insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu tentang salah satu fadilah ataupun keutamaan di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian, apakah sholat berjamaah ini bentuknya ada pengecualian ataupun ada hal-hal yang boleh kita untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah? Maka ulama membahas tentang al-a'zar al-maqbula fit takhallufi anis sholatil jamaah. Uzur-uzur yang dibolehkan. Jadi, Pak, kalau saatnya kita sudah berniat, tetapi kita ada uzur, maka pahalanya masih dapat. Kalaupun kita bentuknya, walaupun kita meyakini bahwasanya sholat jamaah ini fardu kifayah, bukan fardu ain. Artinya kalau saatnya sudah ada yang melaksanakan, maka telah gugur kewajiban, tetapi tetap kita sebagai lelaki diwajibkan, sudah dewasa, sudah diwajibkan, dan dianjurkan, sangat ditekankan untuk bisa sholat berjamaah. Namun, ada uzur-uzur yang membolehkan kita, atau bahkan kalau seandainya niat kita lah sering sholat berjamaah, akan tetapi kena uzur ini, maka tetap akan mendapatkan pahala seperti sholat berjamaah. Maka uzur tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu uzur secara umum, al-a'zaru al-ammah, wal-a'zar al-khasah. Ada uzur secara umum, ada uzur secara khusus. Uzur secara umum ini maksudnya adalah uzur-uzur yang mungkin itu bisa terkena ataupun bisa terjadi kepada seluruh khususnya laki-laki ataupun yang diwajibkan untuk sholat berjamaah. Seperti uzur mator. Jadi kalau hujan, Pak, dianjurkan, dibolehkan untuk sholat di rumah. Atau bahkan ulama, apalagi sekarang, Pak, seandainya musim hujan, di mana-mana Palembang dibanjir. Ada orang yang memaksakan diri untuk sholat berjamaah di masjid. Ketika sholat berjamaah di masjid, rupanya banjir. Nah, kemarin pernah kita bahas, Pak, tentang najis. Ya. Kebanyakan genangan-genangan banyu yang ada di Palembang ini, banjir-banjir itu, kebanyakan genangan-genangan dari selokan. Selokan kita ini, pembuangan, najis, dan sebagainya. Tapi dia masih memaksakan untuk pergi ke masjid. Langsung masuk masjid. Anggapannya banyu. Padahal itu bagian dari najis tadi itu. Maka lebih baik melaksanakan sholat ataupun uzur tersebut, dilaksanakan sholat tersebut berjamaah, ataupun bisa dilaksanakan di rumah di dalam pelaksanaan. Uzur yang lain, rihun atipun balil. Atau ada badai. Pak. Kalau di kita ini jarang badai, Pak. Kalau di Arab itu, setahun itu 2 kali badai. Apalagi badai debu, Pak. Nah, bulan-bulan sekarang, bulan-bulan September, Oktober itu biasanya ada badai debu. Pertukaran musim biasanya. Tanda nak masuk musim panas atau tanda nak masuk musim dingin. Nah, badai itu, Pak, ya kadang membuat itu tadi pandangan tuh pendek. Seperti kita bentar lagi musim asap ini. Semoga tidak tebal ligo asap. Pendek pandangan dan juga membuat pakaian itu sebentar baik keluar kotor atau bahkan bisa banyak hal-hal yang memudaratkan kalau seandainya kita paksakan. Maka laksanakan sholatnya di rumah. Ya, wahlu syadidu fit thariq, ataupun ada kemudaratan hal-hal yang bisa menyebabkan mudarat di jalan, ya, keamanan dan sebagainya. Kemudian ada wa amal a'zarul khas. Nah, uzur yang khusus ini, uzur yang biasanya terjadi pada individu, seperti kamarodin, seperti sakit, Pak, maka boleh.
pelaksanaan sholatnya di rumah. Atau syadid, kita masuk Pak, lapar dan haus yang sangat syadid ataupun yang sangat lapar, sangat haus, itu bahkan ulama mengatakan kalau baca sholat istirahat di rumah. Atau bahkan dalam sebuah hadis, apabila sudah dihidangkan makan, kita masuk Pak, hadisnya, pembahasannya, sudah dihidangkan makan, maka hendaklah makan dulu. Makruh, kita bentuknya pindanglah terhidang, nasi lah panas, ya sambal macang pula di latih jingok, tiba-tiba komat, kita langsung sholat. Kata ulama, makruh hukumnya. Sehingga bisa merusak kehusuan sholat. Palak pindang tadi, kalau dimakan wong. Pindang gelap, dah panas lagi. Sehingga merusak khusyuan. Kata ulama, kata Nabi, bukan kata ulama, makanlah. Ya, sholatu indah hadratit ta'am, makruh hukumnya. Sholat ketika makanan sudah dihidangkan, hukumnya makruh. Begitu juga dengan sholat ketika dalam keadaan syadid. Wa atas syadid. Kemudian uzur yang lainnya, kahofin min zalim ala nafsi au mal. Seperti mungkin Pak Samo tadi, kalau tadi mungkin sifatnya di jalan, kalau ini mungkin sifatnya pribadi, sifatnya individu. Seperti mungkin takut kemalingan. Pak, kalau di Arab itu, mungkin tidak seluruhnya, di daerah kami mahasiswa, itu kami biasanya ketika sholat Jumat ataupun sholat witir, sholat tarawih bulan Ramadan, di asrama-asrama ataupun di kos-kosan mahasiswa itu, biasanya kami mengadakan piket ketika kami masih mahasiswa. Karena ngapo? Hari Jumat itu hari banyak maling biasa. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini kalau pergi ke masjid galau, kesempatan maling itu untuk membobol dan sebagainya. Ya. Tapi tidak seluruhnya, kebanyakan mahasiswa yang dari incarannya. Begitu juga dengan malam tarawih. Nah, itu biasanya kita malam tarawih ada yang piket sikok, suruh sholat di sholat di rumah sebagai penjaga harta. Nah, kalau seandainya ada takut harta hilang, kezaliman terjadi dan sebagainya, maka dibolehkan di dalam pelaksanaan pelaksanaan sholat di rumah. Dari antara hadis Nabi SAW, tadi wa iza wudi al asya'u ahadikum wa uqimatis sholati fabda'u bil asya'. Apabila sudah dihidangkan tadi makanan, ya, ketika makan malam khususnya, fabda'u bil asya', maka kata Nabi, makanlah dulu malam. Wala ya'jalanna hatta yafragha minhu. Bahkan jangan cepat-cepat, nikmati makan. Nikmati kata Nabi. Ya, hatta yafragha minhu. Kalaupun masih ada waktu untuk milik berjamaah, enggak apa-apa masbuk. Ya, kalaupun tidak katik waktu, ya, maka sudah salat di rumah. Hal tersebut dalilnya. Kemudian mudafa'atu hadas min bul au ghaid. Termasuk Pak, mungkin kita lagi nak salat, tiba-tiba pengen buang hajat. Maka buanglah hajat dulu di rumah. Selesaikanlah hajat dulu. Hajat besar, hajat kecil, maka hal tersebut diinikan. La salata bihadratit ta'am, kata Nabi, tidak boleh salat ketika makanan sudah terhidang, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani, dan juga tidak boleh salat ketika dalam keadaan menahan hajat besar ataupun hajat kecil. Jadi itu termasuk dalam kategori uzur. Selain daripada itu dianjurkan untuk makan salat di masjid bagi laki-laki. Kemudian yang terakhir Pak, syarat man yaqtadi bihi. Nah, ketika kita pengen menjadi seorang makmum, maka makmum ini ada syaratnya, Pak. Ya, jadi seorang makmum ini bukan tiba-tiba datang, walaupun ini bentuknya yang harus memberikan pemahaman adalah imam ataupun pengurus masjid tersebut. Yang pertama, alla ya'lamal muqtadi batlani salatu imamahu au ya'taqid bizalika. Ya. Jadi ketika pengen menjadi makmum dari seorang imam, kita yakini Pak bahwasanya imam ini memang dalam keadaan toharo. Okelah kita tak jengok dia wuduk. Okelah kita tak jengok dia dia ada hadas besar, hadas kecil. Setidaknya kata ulama, jengok pakaiannya ada dak najis dan sebagainya. Ini pembahasan besar, Pak. Oke, masuk dalam pembahasan istikhlaf. Ketika imam sudah maju,
Makmum di belakang, jinggo ada kotoran. Dan kotoran tersebut di tempat yang tidak bisa dilepaskan. Kalau peci, maka kita makmum belakang boleh melepaskan pecinya. Imam paham, oh berarti ada najis. Kalau tidak paham, ajak belago makmum nih. Ya. Atau ketika ada najis yang terkena di pakaian, otomatis tidak mungkin dilepaskan. Maka seorang makmum yang paham, tadi dia berdiri di sebelah imam. Kemudian langsung ngambil, bahasa kita tuh langsung istikhlab, langsung ngambil imam tersebut dan lanjutkan. Imam yang paham tahu, caknya ada najis, maka imam langsung keluar. Menendak tahu tadi itu, ini nak ngajak lomba-lombaan imam, emosi. Nah itu pembahasan. Karena ngapa? Kalau seandainya imam, kita ketahui dia bernajis ketika menjadi imam, maka makmum batal kalau seandainya kita kati usaha dan si imam juga bentuknya tidak sadar bahwasanya dia bukan subhanallah, bingung, apa salahku subhanallah, apa kesalahan rakaat dan sebagainya. Maka sebelumnya itu seorang makmum harus tahu bahwasanya si imam tidak dalam keadaan bernajis ataupun berhadas. Kemudian Allah yakuna ummiyan wal muqtadi qari. Nah, ini Pak salah satu yang insya Allah akan kita bahas nanti penjabarannya. Seorang makmum jangan seorang yang ummi, sedangkan seorang imam tidak boleh seorang yang ummi, sedangkan makmumnya qari. Maksudnya apa? Seorang imam itu harus lebih, yang pertama harus terpenuhi syarat. Tadi kita sebutkan syaratnya, Pak. Dan juga harus lebih daripada makmum. Setidaknya, walaupun tidak lebih daripada makmumnya, setidaknya terpenuhi syarat. Karena ketika imam ummi itu Pak, bahasa Arab artinya buta. Maksudnya apa? Tidak paham tentang hukum sholat, tidak paham tentang hukum sholat, tidak paham tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan imam, sedangkan di belakangnya dia ada yang lebih paham dan terpenuhi syarat, maka takutnya makmum ini agak batal. Seperti sebagai contoh yang sering kami sebutkan ketika imam salah dalam lahnul jali. Apa itu lahnul jali? Kesalahan dalam membaca Al-Quran ataupun kesalahan dalam membaca rukun-rukun. Seperti Allahu Akbar, takbir, at-tahiyyatun, ataupun Al-Fatihah, salah yang bisa merubah makna, maka makmum tahu dan makmum itu batal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makmum tahu itu salah, makmum batal. Maka seorang makmum itu cari, amun kita sekarang Pak, kebanyakan apalagi di kampung-kampung yang jadi imam itu yang dituwoki. Tanpa melihat apakah terpenuhi syarat ataupun kriteria seorang imam. Seharusnya itu harus diutamakan. Karena ngapa, Pak? Kebanyakan ketika melaksanakan sholat berjamaah, kalau seandainya tidak memperhatikan syarat dan ketentuan makmum dan imam, kebanyakan sholatnya bukan munfarid menjadi munfarid, bisa menjadi sholatnya batal. Contoh Pak, ketika yang tadi baca Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, paham makmum, makmumnya paham, maka bukan batal jamaah, batal sholat. Dalam artian ulang sholat. Kalau batal jamaah, bahasa kita mufarik, langsung lanjutkan sholat. Tetapi kalau batal jamaah, batal sholat, berarti ngulang dari awal sholat. Mulai dari niat dan sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga, alla yakuna mra'a wal muqtadi rajul. Jelas, seorang makmum tidak boleh menjadikan seorang wanita sebagai imam. Ustaz, mana kalau seandainya wariyah, banci, mana? Banci itu terbagi dua, Pak, kata ulama. Ada banci yang mal'un, ada yang musyqal atau muskil. Yang mal'un ini Pak, dari lahir, akte kelahiran, keluarga, bahkan seluruh orang yang tahu dia ni lanang, tiba-tiba merubah jadi betina, maka ini banci mal'un. Khunsa mal'un, khunsa yang terlaknat.
Yang ini hukum aslinya apa? Hukum aslinya adalah sebagaimana dia dilahirkan. Seperti ada kemarin artis Pak yang minta wasiat untuk di prosesi penguburannya dan sebagainya, nak prosesi penguburan sebagaimana wanita, padahal dia aslinya adalah laki-laki. Ada yang unsa muskil Pak, dia yang bentuknya waria, akan tetapi permasalahan dikarenakan mungkin ketika lahir ada genetik yang bisa merubah sehingga menyebabkan dia mempunyai dua alat kelamin, sehingga bisa menjadi lelaki, bisa menjadi lanang, laki ataupun perempuan. Ini ada hukum khusus di dalam pembahasan ini. Kalau tidak salah ada TNI Pak ya, salah kan? Permasalahan ini sudah ada di dalam syariat. Nah, maka yang cak ini maka masih bisa dan boleh menjadi seorang imam sesuai dengan keadaan pertama sekali ditentukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Contohnya apa? Ketika mana yang pertama sekali dia tanda baliknya, maka dia adalah laki-laki ataupun perempuan. Tiba-tiba dia bentuknya pertama sekali haid, maka dia perempuan. Atau dia dah haid tapi tumbuh jenggot jakun, berarti dia laki-laki. Penentuannya jadi. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah seorang imam itu memiliki kemampuan ataupun pengetahuan tentang fikih sholat. Begitu juga dengan sebagian makmum. Karena bukan imam, Pak makmum juga harus tahu setidaknya. Contoh, ketika imam salah di dalam pembacaan, setidaknya makmum juga harus tahu apa yang harus ataupun salah rukun. Saya tahu tentang subhanallah, mengingatkan imam. Begitu juga dengan ketika sop kosong, tiba-tiba ada saudara kita yang batal, sopnya kosong, ya itu dalam sebuah riwayat bisa diisi oleh jin di antara sop kosong. Maka makmum yang paham yang di belakang maju. Kalaupun dia bentuknya tidak galak maju karena tidak tahu ataupun kurang paham, maka yang sebelah kanan ataupun sebelah kiri itu mendekat merapat. Itu juga hal-hal yang menjadi bagian dari permasalahan ataupun ilmu yang harus dimiliki oleh seorang makmum. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang Pak akan kita kupas satu persatu tentang pembahasan jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut kami jadilah dulu ya, bagian pertama Pak, tentang permasalahan jamaah ini akan panjang Pak. Termasuk di dalam jamaah itu ada hukum masbuk Pak. Mana kita menjadi seorang masbuk, kemudian syarat menjadi masbuk. Ada hal-hal perbedaan pendapat ulama tentang masbuk. Ada umum Pak, ketika kebanyakan ketika masbuk, ketika dia sholat masbuk, berdiri, imam sudah salam, mungkin dia ketinggalan 1 ataupun 2 rakaat. Kemudian sudah salam, berdiri lagi. Ada umum melo ini masbuk pula. Jadi masbuk mengikuti masbuk. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Solusinya jangan dijadikan masbuk yang sudah masbuk itu, walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan. Tetapi mana ada solusinya? Yang sudah sholat tadi ajak. Dan itu dalam sebuah riwayat dijelaskan, diajak kemudian dijadikan sholat berjamaah. Sudah kan dia sudah melaksanakan sholat, tidak apa-apa. Sholat wajib sudah dilaksanakan. Sholat yang kedua masuk dalam sodakoh. Dalam sebuah riwayat masuk dalam sodakoh. Dia laksanakan sholat kedua, sholat 5 waktu tersebut. Dengan syarat dia tidak boleh menjadi imam. Karena ngapa? Dia sudah sholat sunnah. Sholat kedua itu sunnah hukumnya. Maka yang ini yang baru datang yang pengen jadi jamaah tadi itu kan melaksanakan sholat wajib. Dia yang berhak untuk menjadi seorang imam. Itu permasalahan yang sering kita temui. Cuman ya, hal-hal tersebut rupanya ada cara dalam pelaksanaan sholat berjamaah khusus di pembahasan masbuk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi mungkin bagian pertama tentang pembahasan sholat berjamaah, sejarah sholat berjamaah, dalil tentang sholat berjamaah, sebagian kecil fadilah sholat berjamaah, kemudian hukum sholat berjamaah, dan syarat ataupun ketentuan awal sebagai seorang makmum, apa yang harus dilaksanakan ataupun syarat yang harus dilaksanakan oleh seorang makmum. Aslinya masih banyak Pak, seorang makmum itu wajib untuk berniat.
cak kami tadi salah. Ketika niat kami ulangi lagi. Karena ngapa? Tadi biasanya jadi imam, tiba-tiba makmum. Ketika niat tadi itu imam lillahi ta'ala, baru ingat makmum, sudah batal. Karena batal hukumnya, tidak dianggap. Kalau seandainya kita melanjutkan sholat tersebut, Pak, maka rusak jamaahnya, atau bahkan sholatnya sudah batal. Bukan tidak berjamaah, sudah batal. Munfarid bisa menjadi hukum sendiri, bahkan bisa batal sholat tersebut. Maka dibatalkan. Niatkan lagi makmuman lillahi ta'ala. Karena di antara syarat menjadi seorang makmum, harus berniat makmum. Walaupun tidak dilapaskan, tancapkan di dalam hatinya. Dan masih banyak hukum-hukum yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang pengen ditanyakan, Pak, tentang sholat berjamaah, walaupun belum dibahas, tetapi ta'khirul bayan an waqti hajatiha haram. Ketika Bapak Ibu tahu ini permasalahan, tetapi Bapak Ibu mentakhirkan untuk dipinta penjelasan, hukumnya kata ulama haram. Jadi Bapak Ibu ada permasalahan, ayah gebeh. Padahal pembahasan tersebut penting di dalam masalah agama. Maka ulama hukumnya mentakhir bayan an waqti hajatiha, namun kaidahnya mentakhirkan minta penjelasan, sedangkan butuh segera untuk dipahami pembahasan tersebut, maka hukumnya haram. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, keberkahan terhadap ilmu yang kita sama-sama pelajari, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat dari ilmu yang sudah kita dapatkan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna. Farudhu ilayna inda hajatina ilayhi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.